di sana dalam keadaan yang baik-baik saja. Terima kasih. Di sini saya Hamid Al-Farizi Pranjia akan membawakan acara bincang-bincang pada hari ini. Dan untuk tema pada hari ini kita akan membicarakan adab bermuamalah di era Society 5.0. Saya pribadi Hamid Al-Farizi Pranjia merupakan mahasiswa aktif UHAMKA Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dan pada hari ini kita kedatangan narasumber 3 perempuan yang merupakan mahasiswa aktif juga Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam. Seperti yang tadi saya sebutkan, tema hari ini merupakan adab bermuamalah di era Society 5.0. Jadi nanti akan dibahas di sini apa itu muamalah, apa itu era Society 5.0, dan bagaimana kita beradab di era Society 5.0. Karena adab merupakan sesuatu yang harus dimiliki setiap orang Islam. Mungkin untuk penjelasan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh para narasumber sekalian. Bisa kita mulai dari yang paling dasar, dari muamalahnya. Apa itu pengertian muamalah, dan apa itu macam-macamnya, dan seperti apa sih contohnya. Silakan langsung. Muamalah itu adalah saling berbuat antara manusia dan manusia, berhubungan. Jadi ada timbal baliknya. Dan tujuan muamalah sendiri itu untuk menciptakan harmonitas terhadap sesama manusia yang menciptakan rukun dan fitrah. Itu sedikit dasar dari penjelasan muamalah. Jadi itu ya Kak. Jadi muamalah merupakan sebuah kewajiban antara seseorang ada mendapatkan feedbacknya, mendapatkan ada aksi dan reaksi. Itu kita sudah mendapatkan pengertian dari muamalah sendiri. Nah, sekarang kita pengen tahu nih macam-macamnya. Ada apa aja sih sebenarnya muamalah itu, dan seperti apa contohnya? Silakan langsung. Jadi muamalah itu terbagi dalam 2 macam, yaitu yang pertama ada muamalah adliyah, yaitu menekankan pada perilaku atau sikap yang bersumber dari anggota badan. Contohnya itu menghargai sesama, kejujuran, kesopanan, dan yang lainnya. Dan yang kedua ada muamalah madiyah, yaitu menekankan pada kebendaan, seperti contohnya itu riba, wakaf, syirkah, dan sebagainya. Keren tuh teman-teman. Tadi kita dapat pengertian dari macam-macam muamalah. Ada adliyah, ada madiyah. Cuman tadi ada titik unik di mana di madiyah disebutkan riba. Riba ini kan merupakan sebuah hal yang negatif. Mungkin kita akan dibahas di pertemuan lain, karena kita akan membahas hal lain pada pertemuan lain. Oke. Jadi kita sudah dapat tadi contoh dan macam-macam dari muamalah. Nah, kita lanjut nih dari era Society 5.0 sendiri, apa sih pengertiannya? Siapa sih gitu yang mencetuskan ini? Silakan langsung. Jadi era Society 5.0 ini dicetuskan di negara Jepang pada tahun 2019, yang dimana pada era dulu tuh kita memasuki 4.0, dan ketika 2019 kita memasuki era yang dimana 5.0 ini mengedepankan teknologi yang merupakan proses kolaborasi antara manusia menjadi pusatnya dan teknologi itu menjadi dasarnya, yang dimana pendidikan pada era sekarang ini, era 5.0 ini menitik beratkan yang menjadikan manusia itu untuk diproses menjadi manusia yang berakal, mempunyai etika dan moral yang berdasarkan teknologi yang dikembangkan pada saat ini. Seperti halnya banyak yang terjadi pada saat ini, seperti dalam proses pendidikan kita menggunakan Zoom, Google Meeting, Google Classroom, dan segala macam yang berkaitan dengan teknologi. Terima kasih kan. Tadi kita dapat pengertian dari era Society 5.0 yang dicetuskan oleh Jepang pada tahun 2019, merupakan di mana teknologi berpusat pada manusia, dan teknologi ini merupakan dasar-dasarnya, di mana teknologi ini digunakan untuk membangun manusianya. Ini merupakan hal yang sangat keren ya, karena jadi sekarang manusia menggunakan teknologi untuk memperkembangkan dirinya. Jadi di mana era teknologi itu digunakan untuk mengembangkan dari diri manusia sendiri.
Jadi kita tidak mengembangkan robotnya, tapi kita menggunakan teknologi untuk mengembangkan diri kita sendiri. Kita memanfaatkan teknologi untuk memperluas wawasan kita, membuka wawasan kita dan yang lain. Nah, setelah dua pengertian dasar itu, kita bisa lanjut nih ke pembahasan intinya, adab. Seperti apa sih seharusnya kita beradab di era society 5.0 ini? Bagaimana sih maksud kita berperilaku pada zaman sekarang ini? Mungkin bisa jelaskan? Ada berpendapat ya, ada berpendapat di era society 5.0 ini kurang lebih kita temukan itu ada 5 poin. Yang pertama, berbicara sesuai dengan kapasitas keilmuan kita. Contohnya, lebih banyak berbicara dibanding berkomunikasian. Di poin pertama ini, kita kalau tidak tahu terhadap sesuatu yang itu jangan so tahu dulu lah. Poin yang keduanya, tidak menyampaikan hal pribadi di ranah publik. Ambil contoh dari selebgram, bahwa banyak sekarang tokoh-tokoh publik yang membawa privasi pribadinya, baik dari kekeluargaannya maupun pribadi sendiri, itu mereka membawakan pribadi dan privasi mereka tuh ke ranah publik yang seharusnya orang-orang di publik itu tuh gak harus tahu terhadap privasi selebgram tersebut. Nah, ini ada saling menghargai berpendapat. Jadi kita itu ketika seseorang itu berpendapat itu harus saling menghargai itu. Jadi kita tidak boleh istilahnya tidak boleh mencela jika dia mengutarakan pendapatnya, baik itu buruk ataupun benar gitu. Terus berikutnya ada menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi dalam berpendapat itu kita harus menggunakan bahasa yang baik agar orang itu paham apa yang kita sampaikan dalam berpendapat, dan juga sopan, tidak kasar dan sebagainya. Dan yang terakhir itu menyebarkan kebaikan dan kebenaran, karena yang kita post itu akan dilihat oleh orang-orang. Maka kalau misalnya kita share sesuatu itu harus yang baik. Kalau dari kitanya sendiri share yang buruk, itu kita menciptakan suhu jariah yang dimana dosa itu sendiri itu akan mengalir ke diri sendiri. Maka di sini kita belajar dari adab bermuamalah untuk selalu menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Mungkin itu aja adab dari bermuamalah. Terima kasih narasumber. Tadi merupakan adab atau bagaimana kita berperilaku di society 5.0. Nah, di era society 5.0 ini juga ada tantangannya, teman-teman. Jadi kita nggak bisa semena-mena nih kita berpendapat segala macam. Ada tantangannya. Nanti bisa diperjelas oleh Hasan. Silakan. Yang main di dunia 5.0 ini ada tantangannya dua. Tantangan di dunia maya dan di dunia nyata. Di dunia maya itu kayak ada hoax, buzzer, ideologi, dan UAI. Yang di dunia nyatanya itu tempat dan waktu, keberanian, intimidasi, dan diskriminasi. Mungkin akan diperjelas oleh narasumber Afifah. Tantangan berpendapat di dunia maya ya, kan terdapat hoax. Di dunia maya itu sering kita dapati bahwa banyak hoax itu yang beredar. Pertama, tidak ditemukan narasumbernya siapa, buktinya siapa. Yang kedua yaitu adanya buzzer, yang dimana sekelompok orang itu bekerja dalam mempengaruhi suasana yang ada di dunia maya itu. Dan yang ketiga itu adanya ideologi yang berbeda-beda antara kaum liberal, idealis, dan semacam. Tantangan yang di dunia nyata itu ada, yang pertama ada tempat dan waktu, yang dimana segala berpendapat itu terhalangi dalam tempat atau mungkin waktunya gitu. Terus yang kedua ada keberanian. Jadi kita dalam berpendapat itu memiliki keberanian dalam berbicara kepada banyak orang. Yang berikutnya ada intimidasi, yaitu penekanan. Selanjutnya ada diskriminasi yang itu berbeda-beda Kemampuan. Iya. Tadi tantangan yang kita hadapi di society 5.0 Ya. dari luar sendiri.
Ini memang cukup susah, saya pribadi nggak bisa menyebutkan di sebuah lembaga mana atau sebuah lembaga informasi mana pasti bisa memberikan aplikasi itu saya nggak punya pasangan. Jadi saya kalau untuk informasi saya mencoba untuk mendalami sendiri. Jadi saya pribadi saya nggak bisa langsung terima semua berita yang saya lihat di sosial media gitu ya. Dan UU ITE itu para menarik, undang-undang ini digunakan oleh oknum-oknum untuk mengekang kebebasan berpendapat di Indonesia. Tapi nyatanya anak SD pun bisa mengkritik pemerintah pada zaman sekarang ini. Jadi kalau saya bilang UU ITE untuk sempit kebebasan berpendapat, saya kurang yakin. Saya setuju. Tetapi nyatanya anak SD bisa dikritik pemerintah. Saya juga setuju, tapi nyatanya ada yang takut gitu. Berani berpendapat. Di dunia nyata, keberanian juga. Nah, seperti biasa ya. Generasi sekarang itu dijuluki generasi strawberry. Karena ya keberanian yang sangat kurang. Mereka berani keluar di sosial media, tapi ketika kebenaran tidak ada yang berani ngomong. Tadi ada intimidasi, tekanan dari luarnya. Ini merupakan hal yang cukup berat karena nggak semua orang mental kuat gitu. Justru intimidasi itu karena bukan kita doang intimidasi. Dikarenakan kita berbeda ideologi, warga kita pun diserang. Kalau kita ditekan, orang-orang seperti kita ditekan. Ini merupakan hal yang cukup berat. Dan yang terakhir ada diskriminasi. Nah, ini untuk kaum-kaum tertentu. Mungkin sekian dari bincang-bincang hari ini. Jika ada yang ditanyakan, mungkin lebih ditanyakan bisa dijawab kakaknya masing-masing. Mungkin bisa disebutkan sosial medianya atau nomor teleponnya. Ya, sosial medianya jangan lupa follow Kak Lisa. Saya anak Astia. Aku sendiri Afina Zahra. Saya sebenarnya Abel Farid Zikri. Sekian dari kami bintang-bintangnya semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.